Ruang Dewa Beladiri, bab 1166 sampai dengan 1170. Bab 1166 Si Tampan, kau menyerobot antrean. Seluruh keluarga Ye memiliki ratusan juta anggota. Bahkan tanpa memperhitungkan keluarga cabang, terdapat lebih dari 100 juta orang yang tinggal di dekat keluarga utama. Namun, hanya keturunan langsung bangsawan dari keluarga utama yang dapat tinggal di deretan pegunungan yang berkesinambungan tersebut. Anggota keluarga biasa hanya dapat tinggal di berbagai kota di kaki gunung. Daerah di sekitar pegunungan itu dipenuhi dengan banyak kota, seperti bintang di langit. Banyak keluarga utama dan keluarga cabang dari keluarga Ye, serta banyak keluarga bawahan dari keluarga Ye, tinggal di sana. Namun, murid-murid dari keluarga cabang yang datang dari tempat jauh, seperti Ye Fan, semuanya memiliki tujuan yang sama, kota Yingke. Baik mereka murid keluarga cabang yang datang ke keluarga utama dari seluruh benua kuno untuk memberi penghormatan, tamu dari kekuatan lain, atau murid dengan darah keluarga Ye yang datang untuk menghormati leluhur mereka, mereka semua harus pergi ke kota Yingke. Kota ini adalah rumah bagi jutaan praktisi seni bela diri sepanjang tahun, dan selama upacara pemujaan leluhur yang diadakan setiap 100 tahun sekali, jumlahnya bahkan dapat melebihi 10 juta. Secara keseluruhan, ini adalah kota yang sangat makmur. Ye Xiwen harus mengakui bahwa keluarga Ye memang sangat kaya dan berkuasa, jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Misalnya, meskipun Akademi Bela Diri Sejati juga memiliki kota selamat datang, kota itu hanya dibuka sekali setiap 100 tahun, dan biasanya dalam keadaan setengah terbengkalai. Kota itu hanya dibuka ketika merekrut siswa baru, yang sama sekali berbeda dengan kota selamat datang, tempat jutaan orang tinggal sepanjang tahun. Keduanya hampir memasuki kota Yingke ketika mereka dihentikan oleh para prajurit yang menjaga kota tersebut. Para prajurit ini semuanya adalah murid keluarga Ye atau anggota keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ye. Siapakah kamu? Apa yang membawamu ke Welcome City? Saya adalah perwakilan dari keluarga cabang, dan saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam upacara penghormatan leluhur yang ke-100 ini. Kata Ye Fan, sambil mengeluarkan surat kepercayaannya. Sikap para prajurit seketika menjadi jauh lebih sopan. Meskipun Ye Fan hanyalah anggota keluarga cabang, dia jelas merupakan tokoh berpangkat tinggi dan berpengaruh di dalamnya. Jika tidak, dia tidak akan mewakili seluruh keluarga cabang pada upacara pemujaan leluhur peringatan seabad ini, sehingga menyinggung orang-orang ini. Para prajurit tanpa latar belakang tersebut kemungkinan akan menanggung akibatnya. Saudaraku di sini juga anggota keluarga Ye yang telah lama hilang. Dia datang untuk menghormati leluhurnya dan kembali ke klan. Aku ingin tahu kemana kita harus pergi untuk menyelesaikan formalitasnya. Kata Ye Fan sambil menangkupkan tangannya sebagai salam. Dia tidak terlalu sombong, yang mengejutkan Ye Xiwen. Awalnya dia mengira Ye Fan hanyalah orang kasar dan fanatik bela diri, tetapi tampaknya dia tidak bodoh tentang etiket sosial. Dia hanya biasanya tidak terlalu peduli tentang itu. Prajurit itu segera melirik Ye Xiwen. Dia mengira bahwa keduanya, yang datang bersama, adalah perwakilan dari keluarga cabang. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu adalah anggota keluarga Ye lainnya yang telah terpisah dari keluarga. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Hal-hal seperti itu terjadi setiap hari. Tidak seperti anak-anak di luar nikah, yang meskipun juga tidak dikenal publik dan perlu diakui oleh garis keturunan leluhur mereka, biasanya mengetahui siapa ayah dan ibu mereka. Garis keturunan yang terpisah dari keluarga ini seringkali lebih merepotkan. Terkadang, bahkan jika dapat dipastikan bahwa mereka adalah anggota keluarga Ye, mustahil untuk menentukan cabang keluarga mana yang mereka miliki, karena keluarga Ye sangat besar, ratusan juta orang, sehingga pelacakan menjadi mustahil. Jadi begitulah aturannya. Jika Anda ingin diakui sebagai anggota klan, Anda hanya perlu memasuki kota, menemukan balai leluhur, dan seseorang akan dapat memverifikasi identitas Anda. Setelah identitas Anda diverifikasi, Anda akan tercatat dalam silsilah keluarga. Prajurit itu menjelaskannya dengan sangat jelas telah mengatakannya berkali-kali sebelumnya dan sudah sangat familiar dengan prosesnya. Terima kasih atas bimbingannya, kata Ye Xiwen sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Kita semua bersaudara, tidak perlu terlalu sopan. Kata prajurit itu sambil tersenyum. Setelah memasuki kota, Ye Xiwen dan Ye Fan langsung menuju Aula Guisu. Seperti yang dikatakan prajurit itu, tempat itu tidak sulit ditemukan, dan keduanya dengan cepat menemukan Aula Guisu.
Meskipun bukan hari istimewa, banyak orang yang ingin menelusuri silsilah keluarga mereka tetap datang ke Aula Guisu. Di antara mereka ada orang tua berambut abu-abu dan anak-anak kecil. Meskipun terlihat sangat muda, matanya jelas bersinar dengan kecerdasan, jauh melampaui kecerdasan orang biasa. Jika dilihat dari kerumunannya, ternyata ada beberapa ratus orang. Banyak sekali orang, seru Ye Siwen dengan kagum. Keluarga Ye sungguh makmur. Tentu saja, tidak hanya di Qishan, tetapi bahkan di seluruh benua hutan belantara kuno, keluarga Ye kami terkenal. Ye Fan terkekeh, kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Ye Siwen tetap diam, rasa keterikatannya jauh lebih lemah daripada Ye Fan. Dia hanya berdiri diam dalam antrean, hendak mencari tahu asal-usulnya, tetapi hatinya tiba-tiba tenang. Setelah setengah hari berikutnya, orang-orang di depan telah lulus ujian satu demi satu. Beberapa lulus ujian dengan mudah, sementara yang lain ternyata adalah penipu. Para penipu ini dengan cepat dibawa pergi oleh para penjaga keluarga Ye yang muncul entah dari mana. Orang-orang ini hanya mencari kematian, kata Ye Fan dengan nada menghina. Setiap tahun selalu ada saja orang bodoh seperti ini yang mencoba menyamar sebagai anggota keluarga Ye kita. Bahkan ada yang merasuki tubuh anggota keluarga Ye kita dan mencoba lulus ujian untuk menyusup ke keluarga Ye kita. Mereka benar-benar tidak tahu kematian apa yang akan menimpa mereka. Kata-kata Ye Fan mungkin tidak disengaja, tetapi itu mengejutkan Ye Siwen, karena dia tahu betul bahwa dirinya sendiri dapat dianggap sebagai orang yang dirasuki, bukan orang yang asli. Apa maksudmu? Tanya Ye Siwen dengan tenang. Tidak peduli bagaimana mereka merasuki tubuh seseorang, begitu mereka melakukannya, kesesuaian antara roh primordial dan tubuh fisik mereka tidak akan pernah 100%. Jadi jika mereka ketahuan, mereka akan menghadapi kematian yang pasti. Kami tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berani merasuki tubuh anggota keluarga Ye kami. Kata Ye Fan dengan tegas. Ye Siwen merasa sedikit gelisah, tetapi kemudian dia teringat ruang misterius itu dan merasa lega. Siapapun yang ingin menjelajahi roh primordialnya, mereka harus melewati ruang misterius itu. Sebenarnya, dia sudah pernah diselidiki sebelumnya ketika masih berada di Sekte Yiyuan, tetapi mereka tidak menemukan apapun karena ruang misterius itu menyembunyikan segalanya. Namun, insiden ini menjadi peringatan bagi Ye Siwen. Kompatibilitas dengan tubuh fisiknya mungkin bukan masalah sekarang, tetapi pada akhirnya akan menjadi bahaya tersembunyi terbesarnya. Satu-satunya cara untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini adalah dengan menyelesaikan masalah terbesar mantan kekasihnya yang belum terselesaikan, yaitu misteri asal-usulnya, agar dapat benar-benar menyatu dengannya. Tiba-tiba, keributan terdengar dari belakang mereka. Ye Siwen dan Liu Chuang menoleh dan melihat seorang pemuda berbaju putih berjalan dengan langkah tegap, fitur wajah yang mencolok, dan senyum arogan di wajahnya. Dia berjalan mendekat dari belakang kelompok. Seluruh kelompok itu langsung bersorak gembira, dan banyak orang langsung mengenali pemuda berbaju putih itu. Ini pasti Ye Xing. Benar-benar dia. Aku pernah melihatnya dari jauh sebelumnya, tapi aku tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Apa, Ye Xing, maksudmu? Ye Xing yang terkenal di seluruh Qishan itu. Benar, itu dia. Konon, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, reinkarnasi dari penguasa bintang dari surga, dan sangat perkasa. Tapi apa yang dia lakukan di balai leluhur? Apakah dia juga ingin menghormati leluhurnya? Ada desas-desus bahwa Ye Xing konon adalah anak haram dari tokoh berpengaruh di keluarga Ye kita. Kenaikannya ke posisi penting hanya dalam beberapa ratus tahun sebagian besar disebabkan oleh dukungan kuat, sumber daya yang melimpah, dan kultivasi yang diberikan oleh tokoh berpengaruh itu. Namun, itu hanya desas-desus. Sekarang tampaknya ini bukan sekadar rumor. Apakah Ye Xing akan kembali ke kampung halamannya melalui balai leluhur? Tapi mengapa dia kembali pada saat ini? Mungkinkah dia juga bertujuan untuk meraih ketenaran dalam persaingan para jenius di upacara pemujaan leluhur? Meskipun dia adalah Ye Xing, akan sangat sulit baginya untuk meraih ketenaran di upacara pemujaan leluhur. Anda harus tahu bahwa para jenius dari keluarga Ye saya sangat banyak, hampir tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka terkenal di sepanjang zaman kuno. Akan sangat sulit baginya untuk meraih ketenaran. Ye Siwen mengerutkan kening. Jenius semacam apa Ye Xing ini? Keluarga Ye benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu kekuatan dominan di wilayah Qishan.
Para jenius di klan ini jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di tempat-tempat seperti Laut Yunsing. Pertama ada Ye Fan, lalu Ye Xing. Keduanya adalah ahli terkemuka yang telah melampaui tingkat kelima alam aspek Dharma, yang sangat langka di antara generasi ahli muda. Terlepas dari obrolan di sekitarnya, Ye Xing jelas tidak terpengaruh, atau lebih tepatnya, sama sekali acuh tak acuh. Dia hanya melangkah maju, menyusul kelompok itu, dan hendak menjadi orang pertama yang memasuki aula leluhur. Tunggu sebentar, Ye Fan mencibir dan melangkah maju, sambil berkata, anak tampan, kau menyerobot antrean. Ye Xing mengabaikan perkataan Ye Fan dan melangkah masuk, tanpa mempedulikan teriakan Ye Fan. Beraninya kau menyerobot antrean demi saudaraku. Apa kau bertanya padaku dulu? Ye Fan mencibir, melangkah maju, dan melayangkan pukulan. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu seketika menyebabkan gelombang kejut menyebar keluar dalam lingkaran konsentris. Kekuatan tinju itu berubah menjadi binatang buas yang menerkam Ye Xing dalam sekejap. Menghadapi serangan ganas Ye Fan, Ye Xing tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Dia merasakan ancaman kuat dari tekanan tinju Ye Fan. Dengan sekali putaran, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai memancar dari tangannya, menciptakan riak yang berubah menjadi tangan bintang raksasa, yang menghantam ke bawah dengan raungan yang memekakkan telinga. Di dalam gugusan bintang raksasa ini terdapat alam semesta, di mana bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya seketika dimusnahkan dan dilahirkan kembali. Kekuatan kelahiran kembali dan pemusnahan ini berubah menjadi kekuatan mengerikan yang menghantam binatang-binatang buas. Ledakan, kekuatan kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan dengan keras, menciptakan angin topan yang mengerikan. Bab 1167 latar belakang mereka semua sudah mati. Keduanya mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Namun, dalam pertarungan ini, Ye Fan jelas lebih unggul. Dengan fisiknya yang kuat, dia hanya perlu mengambil beberapa napas untuk menenangkan darah yang mendidih di tubuhnya. Wajah Ye Xing sedikit memerah, dan butuh beberapa tarikan napas baginya untuk menekan gejolak darah dan ki di tubuhnya. Apa yang kalian coba lakukan? Tanya Ye Xing dingin, sambil menatap Ye Fan dan Ye Xiwen. Anak tampan, apa kau tidak mendengarku? Kau menyerobot antrean, apa yang diajarkan orang tuamu padamu? Bukankah mereka menyuruhmu untuk mengikuti aturan? Ye Fan mencibir, menyeringai saat berbicara, sama sekali mengabaikan Ye Xing yang terkenal itu. Sebaliknya, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Dari sorot matanya, Ye Xiwen bisa tahu bahwa obsesinya terhadap seni bela diri telah kambuh. Di perjalanan, Ye Fan berkali-kali mengatakan bahwa dia ingin mengalahkan semua jenius dari keluarga utama dan memberitahu mereka siapa jenius nomor satu dari keluarga Ye. Kata-kata Ye Fan sepertinya telah menyentuh titik lemah Ye Xing, dan dia menatap Ye Fan dan Ye Xiwen dengan ekspresi yang sangat jelek. Baiklah, baiklah, baiklah. Ye Xing sangat marah. Sejak ia terkenal, tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti ini. Ada apa ribut-ribut ini? Saat itu, seorang lelaki tua kurus keluar dari aula Guisu. Setelah melirik ketiga orang yang sedang berhadapan, dia berkata dengan tidak sabar, apakah kalian ingin membuat keributan di aula Guisu? Jika kalian berani membuat keributan, jangan salahkan lelaki tua ini karena tidak sopan. Pada saat itu, semua orang tampak terdiam, karena semua orang tahu betul bahwa lelaki tua di hadapan mereka adalah kepala aula Guizu, dan dia pasti orang yang berstatus dan berkuasa tinggi di keluarga Ye. Jika tidak, dia tidak akan dikirim untuk mengelola departemen sepenting aula Guizu. Secara umum, hal-hal seperti itu ditangani oleh orang biasa dan tidak mengganggu kepala Guizu Tang. Pergi dari sini, dasar orang tua, kata lelaki tua itu sambil melirik Ye Xing. Kembali ke belakang antrean. Urat-urat di tubuh Ye Xing menegang, dia sangat marah, tetapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya kepada kepala aula Guizu. Dia hanya bisa diam-diam berjalan ke belakang kelompok, yang sangat kontras dengan semangatnya yang tinggi sebelumnya. Silakan masuk. Pada saat itu, kepala aula Guizu melirik Ye Xiwen dan orang lainnya lalu berkata, "Ya." Keduanya mengikuti kepala aula Guizu masuk ke dalam. Pada saat itu, antrean yang sebelumnya tenang di luar tiba-tiba berubah menjadi kacau. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa bertarung imbang dengan Ye Xing, sungguh luar biasa. Tanpa, ya, apakah itu berarti keluarga Ye kita memiliki begitu banyak talenta luar biasa yang terdampar di luar keluarga?
Wajah Ye Xing memucat. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya, tamparan keras di wajahnya. Dia tidak pernah menganggap serius para anggota klan ini, yang juga hadir untuk menghormati leluhur mereka. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa di antara mereka ada Ye Fan, seorang ahli terkemuka. Dia sangat membencinya sehingga dia juga membenci Ye Xiwen. Sialan, berani-beraninya kau melawanku. Ye Xing mengumpat dalam hati, aku akan memastikan kalian semua mati dengan cara yang mengerikan cepat atau lambat. Ye Xiwen dan Ye Fan masuk. Aula itu agak kosong, tidak banyak instrumen musik, kecuali sebuah bola kristal besar di atas meja. Apakah kalian berdua akan menghormati leluhur dan kembali ke klan kalian? Tanya kepala Aula Guizu, sambil menatap mereka berdua. Keduanya memiliki bakat yang menjanjikan. Energi vital dan semangat mereka sangat kuat, jauh melampaui orang biasa. Yang lebih tinggi dan lebih kuat bahkan berada di tingkat kelima alam aspek. Dharma, tidak, saya murid dari keluarga cabang. Saya datang ke sini bersama saudara saya. Kata Ye Fan, kau berasal dari keluarga cabang. Pantas saja, setelah mendengar bahwa dia berasal dari keluarga cabang, kepala Aula Guizu kehilangan minat dan menoleh ke arah Ye Xiwen. Jika kau mengeluarkan setetes darah esensimu dan membiarkannya jatuh ke bola kristal, dan bola kristal itu bersinar, itu berarti kau adalah anggota keluarga Yeku, jika tidak, kau bukan. Kata kepala Aula Guizu. Yang mengejutkan, prosesnya jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan Ye Xiwen, tanpa proses yang terlalu rumit. Namun, justru karena tidak terlalu rumit, tes ini tidak bisa dipalsukan, jadi Ye Xiwen tidak takut dengan tes ini. Dia segera mengeluarkan setetes darah, yang jatuh ke bola kristal. Benar saja, bola kristal itu langsung memancarkan cahaya merah, membuktikan bahwa Ye Xiwen memang berasal dari garis keturunan keluarga Ye. Sementara itu, di sisi lain, kepala Aula Guizu memandang Ye Xiwen dan mengangguk puas. Pada saat ini, sebuah indera ilahi menyapu Ye Xiwen, seketika menembus dirinya. Tepat ketika ia hendak menyelami lebih dalam pikiran Ye Xiwen, ruang misterius di dalam pikiran Ye Xiwen mulai bersinar terang, seketika menghalangi indera ilahi untuk masuk. Kepala Aula Guizu memandang Ye Xiwen dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xiwen, seorang seniman bela diri tingkat pertama alam aspek Dharma, benar-benar mampu menahan pemindaian indera ilahinya. Awalnya dia mengira orang ini pastilah seorang yang berbakat. Lagi pula, garis keturunan yang tidak termasuk dalam cabang keluarga Ye manapun dan tersebar di luar sangatlah langka, mampu mencapai alam aspek Dharma melalui kekuatan mereka sendiri. Banyak dari mereka yang menunggu di luar hanyalah para suci agung, dan yang lebih kuat hanyalah alam transenden. Di antara banyak anggota keluarga Ye, mereka jelas bukan yang teratas. Adapun mereka yang mampu mencapai alam aspek Dharma secara mandiri, memang tidak banyak, terutama yang masih sangat muda, bahkan belum 1000 tahun. Bahkan di seluruh keluarga Ye, ia dapat dianggap sebagai jenius tingkat atas. Dia memang orang yang luar biasa. Meskipun agak terkejut, dia tidak menyelidikinya lebih dalam. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing, dan dia tidak mungkin mengungkap rahasia semua orang. Dia juga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang dirinya. Tubuh dan jiwanya 100% cocok. Tampaknya dia memang keturunan keluarga Ye yang telah hilang. Siapa namamu? Tanya kepala Aula Guizu. Kamu Xiwen. Bagaimana Anda mengetahui latar belakang Anda? Tanya kepala Aula Guizu. Aku baru tahu belakangan ini saat ayah angkatku menyebutkannya. Kata Ye Xiwen. Selain itu, apakah kalian punya petunjuk lain? Apakah kalian tahu nama orang tua kalian, atau petunjuk lain? Tanya kepala Guizu Tang. Garis keturunan yang hilang dari dunia luar inilah yang paling merepotkan, karena mereka seringkali sama sekali tidak tahu apa-apa. Mereka tidak sebaik anak-anak di luar nikah. Meskipun anak-anak di luar nikah dipandang rendah, setidaknya mereka tahu siapa keturunan mereka, dan tidak sulit untuk mengklasifikasikan mereka sebagai keturunan masa lalu. Nama ayahku adalah Ye Junsan. Ye Xiwen jelas melihat bahwa ketika kepala Aula Guizu mendengar nama Ye Junsan, tangannya sedikit gemetar. Apa, Ye Junsan? Ayahmu adalah Ye Junsan. Kepala Aula Guizu sempat bingung, tetapi dengan cepat kembali tenang. Benar, Ye Junsan, kata Ye Xiwen. Ya, penampilanmu memang agak mirip dengan Ye Junsan dari dulu. Gumam ketua Aula Guizu, seolah tenggelam dalam kenangan. Aku benar-benar tidak menyangka kau adalah putranya. Ini akan menarik. Senior,
apakah Anda mengenali ayah saya? Tanya Ye Xiwen sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Perasaannya sedikit bergejolak, dan secercah jiwa yang tersisa di dalam dirinya mulai bergejolak hebat. Tentu saja aku mengenalmu, kata kepala Aula Guizu. Tidak heran kau begitu gelisah hari ini dan bersikeras keluar untuk berjalan-jalan. Ye Junsan, kebaikan yang kuberikan padamu waktu itu harus kubalas hari ini. Kepala Aula Guizu berkata kepada murid keluarga Ye di sampingnya, tuliskan namanya, Kota Daun Gugur, cabang selatan keluarga Ye, ayahnya adalah Ye Junsan. Ye Xiwen masih agak terkejut. Apakah ini yang dimaksud dengan menghormati leluhur dan kembali ke klan? Sejak saat itu, ia secara resmi terdaftar sebagai anggota klan Ye dalam silsilah keluarga. Tepat ketika kepala Aula Guizu selesai berbicara, Ye Xiwen dapat merasakan dengan jelas bahwa satu-satunya jiwa sisa yang tidak harmonis di dalam tubuhnya lenyap dalam sekejap, tidak lagi menghalangi penyatuan sempurna jiwa dan tubuh Ye Xiwen. Mungkin karena mantan saya masih hidup, dan sekarang keinginan saya akhirnya terwujud, saya tidak punya kekhawatiran lagi. Pada saat yang sama, Ye Xiwen merasa penglihatannya menjadi lebih terang, dan beberapa penghalang di alamnya akhirnya menghilang. Tingkat kedua alam aspek Dharma sudah dalam jangkauan. Selama dia menemukan kesempatan untuk menerobos, dia pasti akan mampu melangkah ke tingkat kedua alam aspek Dharma. Nah, sekarang kau bisa dianggap telah kembali ke keluarga. Kepala Aula Guizu memandang Ye Xiwen dengan perasaan campur aduk dan berkata, bagi orang lain, ini mungkin hal yang baik, karena mereka dapat menikmati sumber daya dan perlindungan militer keluarga Ye, tetapi bagimu, ini mungkin bukan hal yang baik. Namun, karena kau adalah putranya, kau harus siap menghadapi ini. Ye Xiwen benar-benar bingung, tetapi dia masih berhasil memahami sedikit. Tampaknya kembali ke kampung halaman mungkin bukan hal yang baik. Apakah ada seseorang di keluarga Ye yang tidak ingin dia kembali? Senior, jika saya boleh bertanya, di mana ayah saya sekarang? Tanya Ye Xiwen. Kepala Aula Guizu terdiam sejenak, lalu berkata, dia sudah mati. Mati, mati, gumam Ye Xiwen. Ya, dia sudah menduga hasil ini. Jika mereka tidak mati, mereka pasti sudah mencarinya sejak lama. Bagaimana mungkin tidak ada pergerakan selama ratusan tahun? Bagaimana dengan ibuku? Tanya Ye Xiwen dengan tergesa-gesa. Dia meninggal persis seperti ayahmu, kata kepala Guizu Tang dengan agak canggung. Mereka semua sudah mati. Bahkan Ye Xiwen pun tak kuasa menahan rasa sedih yang mencekam hatinya, perasaan yang tak bisa ia hilangkan. Salah satu tujuan terbesarnya datang ke benua kuno yang terpencil adalah untuk menemukan orang tua kandungnya, tetapi kabar yang diterimanya adalah bahwa keduanya telah meninggal. Apakah aku punya kerabat lain dari pihak keluargaku? Tanya Ye Xiwen. Tentu saja, semua anggota keluarga intimu berada di selatan kota Daun Gugur. Bab 1168 Menara Bela Diri Elit. Ketika Ye Xiwen dan Ye Fan keluar dari Aula Guizu, terjadi keributan di antara kerumunan, terutama Ye Fan, yang menjadi pusat perhatian semua orang. Pertarungannya dengan Ye Xing barusan telah menjadi sorotan besar di mata semua orang. Ye Fan tidak pernah meninggalkan desa pegunungan itu, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Namun, Ye Xing sudah terkenal di Qishan dan merupakan salah satu jenius terkemuka. Meskipun mereka hanya bertukar satu gerakan, mereka semua dapat menyimpulkan bahwa Ye Fan mungkin tidak kalah terampilnya dari Ye Xing. Ye Xiwen merasakan dua tatapan yang hampir nyata mengarah padanya. Dia mendongak dan melihat bahwa itu memang Ye Xing. Ye Fan juga merasakan kehadiran Ye Xing, tetapi hanya menyeringai puas dan berjalan melewati Ye Xing bersama Ye Xiwen. Sialan, sialan, sialan. Ye Xing meraung marah. Selain area balai leluhur, Ye Fan terkekeh dan berkata, dia hanya anak haram, apa hebatnya dia? Meskipun ia hanya murid cabang keluarga, Ye Fan jelas tidak menganggap serius para ahli hebat dari keluarga utama. Di keluarga Ye, garis keturunan itu penting. Tetapi siapapun yang memiliki bakat lebih baik dan kekuatan lebih besar akan lebih berpengaruh. Namun, pikiran Ye Xiwen tampaknya tidak tertuju pada hal itu. Dia masih memikirkan apa yang dikatakan kepala Guizu Tang sebelumnya. Dia memiliki seorang paman dan seorang paman buyut, yang sekarang menjadi satu-satunya kerabat dekat Ye Xiwen. Kota Daun Gugur, aku benar-benar harus pergi dan melakukan perjalanan itu, setidaknya aku perlu memikirkan masalah ini. Ayo, kita lapor dulu dan beristirahat. Hehe, lalu aku akan mengajakmu ke tempat lain, kata Ye Fan sambil terkekeh.
Ye Xiwen tidak peduli. Lagi pula, dia belum bisa menemukan tempat tinggal untuk saat ini. Meskipun dia bisa dianggap telah kembali ke kampung halamannya, ada begitu banyak orang di keluarga Ye sehingga mustahil untuk menyediakan makanan dan penginapan bagi semua orang. Setelah Ye Xiwen menemani Ye Fan melapor untuk bertugas, mereka diberi 2 kamar di kota untuk akomodasi. Pada dasarnya mereka akan tinggal di sini selama sisa waktu mereka di kota Yingke. Setelah merasa tenang, Ye Fan tak sabar untuk mengajak Ye Xiwen keluar. Biar ku katakan, aku sudah lama tahu tentang menara seni bela diri sang guru. Cek-cek, aku sudah ingin menguji kekuatannya sejak lama, kata Ye Fan. Berkat perkenalan dari Ye Fan, Ye Xiwen mengetahui bahwa di kota tempat keluarga Ye tinggal, terdapat sebuah bangunan menjulang tinggi, yaitu Menara Jingwu, yang terkenal di seluruh keluarga Ye dan bahkan di seluruh wilayah Qishan. Menara seni bela diri memiliki total 9 lantai. Selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang mampu melewati ke-9 lantai tersebut. Bahkan, mungkin tidak ada satupun jenius muda dalam satu generasi yang mampu melewati ke-9 lantai tersebut. Bahkan mereka yang mampu melewati 7 lantai pun sangatlah langka. Mampu melewati level kelima saja sudah menjadikan seseorang jenius yang diakui. Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit jadinya, dan yang terpenting, hal itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik. Karena siapapun yang memasuki menara seni bela diri akan secara otomatis menghasilkan seorang master dengan level yang sama dengannya. Dengan kata lain, jika seorang seniman bela diri Xiantian masuk, maka seorang master Xiantian akan dihasilkan di dalam. Jika seorang master aspek Dharma masuk, maka seorang master aspek Dharma akan dihasilkan di dalam. Selain itu, semakin tinggi levelnya, semakin banyak orang yang muncul. Level pertama hanya memiliki 1 orang, level kedua memiliki 5 orang, level ketiga memiliki 10 orang, level keempat memiliki 50 orang, dan level kelima memiliki 100 orang. Mampu mengalahkan ratusan ahli dengan level yang sama. Hanya mereka yang memiliki bakat seperti itu yang dapat disebut jenius. Di dunia luar, seseorang yang mampu mengalahkan 5 atau 10 ahli dengan level yang sama sudah akan dipuji sebagai jenius oleh banyak orang, apalagi ratusan orang. Selain itu, ini hanyalah standar minimum untuk seorang jenius, kita bisa membayangkan betapa sulitnya hal itu. Selain itu, menara bela diri elit tidak memiliki persyaratan kekuatan, siapapun dapat mencobanya. Siapapun dari keluarga Ye yang dapat melewati lantai 5 akan segera menarik perhatian banyak anggota berpangkat tinggi dan menerima pengakuan serta pelatihan. Tentu saja, mereka yang berani memasuki menara seni bela diri semuanya adalah elit keluarga Ye, orang biasa yang pergi ke sana hanya akan mendatangkan aib bagi diri mereka sendiri. Hehe, semua orang bilang kalau kamu ingin terkenal di keluarga Ye dan meninggalkan jejak di menara bela diri. Elit, itu langkah pertama. Setelah kamu terkenal, kenapa kamu takut para jenius arogan dari keluarga utama itu tidak akan datang ke rumahmu? Ye Fan terkekeh dan berkata, dia adalah seorang fanatik bela diri, selalu mencari lawan yang sepadan. Meskipun Ye Xiwen adalah lawan yang cukup tangguh, tingkat kultivasinya jauh di bawah Ye Xiwen. Dia harus menekan tingkat kultivasinya untuk melawan Ye Xiwen kecuali Ye Xiwen berhasil menembus ke tingkat kedua alam aspek Dharma. Dalam hal ini dia bisa memberikan perlawanan yang seimbang. Jadi sejak dia mengetahui bahwa Ye Xiwen akan mencapai terobosan, dia terus mendesak Ye Xiwen untuk segera mencapai terobosan agar mereka berdua bisa bertarung tanpa hambatan. Menara Jingwu adalah bangunan paling ikonik di kota Yingke. Tingginya mencapai 1000 kaki, menjulang ke awan, seolah-olah puncak runcingnya akan menembus seluruh langit. Seluruh badannya berwarna abu-abu besi, seolah-olah dicor dari besi hitam. Ada legenda yang mengatakan bahwa menara Jingwu ini sebenarnya adalah senjata magis dari tokoh berpengaruh di keluarga Ye. Namun, klaim ini dengan cepat dibantah. Menara Jingwu telah berdiri di kota Yingke selama ribuan milenium. Siapa yang bisa hidup selama itu? Ketika keduanya tiba di sana, kerumunan besar telah berkumpul di dekat menara Jingwu, lautan manusia. Sudah level 3, cepat sekali. Apakah ada yang mencoba menyelesaikan level ini? Pikiran itu langsung terlintas di benak mereka. Ye Xiwen melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa hanya lantai 3 dari seluruh menara seni bela diri yang bersinar samar-samar, membuktikan bahwa dia telah memasuki tingkat ketiga. Ye Xing ini luar biasa. Dia melewati 2 ujian pertama tanpa kesulitan sama sekali. Seru seseorang. Ah, kalau aku yang jadi dia,
lulus level pertama nggak akan jadi masalah, tapi lulus level kedua bakal jadi tantangan besar. Lagi pula, ada 5 ahli di level yang sama. Kecuali kau benar-benar jenius, siapa yang berani bilang pasti bisa lulus? Apakah itu si tampan? Seru Ye Fan. Pantas saja dia begitu flamboyan. Ye Xiwen tak kuasa menahan tawa. Ia mengatakan bahwa Ye Xing memang flamboyan, tetapi Ye Fan pun tak jauh berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah Ye Xing hanya berusaha pamer demi pamer semata, murni untuk meraih ketenaran dan menikmati tatapan kagum dari orang banyak. Namun, Ye Fan adalah seorang fanatik bela diri, dan semua yang dilakukannya adalah untuk menemukan lawan yang tangguh. Ke-10 pendekar bela diri dari alam yang sama di lantai 3 jelas tidak bisa menghentikan Ye Xing untuk waktu lama, dan mereka dengan cepat melewati level keempat. Karena berapa banyak level yang bisa dilewati seseorang tidak banyak hubungannya dengan kekuatan, tetapi murni bergantung pada bakat bertarung. Secara umum, semakin kuat bakat bertarung, semakin baik teknik kultivasi, dan tentu saja, semakin banyak level yang bisa dilewati seseorang. Semua orang tersentak takjub, sementara Ye Fan mencibir dengan jijik. Di lantai 4, Ye Xing hanya berlama-lama sebentar sebelum menyeberang dan memasuki lantai 5. Semua orang sudah mati rasa, terutama setelah mengetahui bahwa penantangnya adalah Ye Xing, seorang jenius terkenal. Mereka tidak lagi terkejut. Satu-satunya hal yang patut ditebak adalah berapa banyak level yang bisa dia lewati. Banyak orang berspekulasi bahwa mereka mungkin bisa melewati level ke-6, dan beberapa bahkan menduga mereka bisa melewati level ke-7. Bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, semua orang merasa bahwa mereka setidaknya bisa melewati level ke-5. Benar saja, lantai 5 segera gagal menghentikan Ye Xing, dan dia berhasil masuk ke lantai 6, membuktikan reputasinya sebagai seorang jenius. Ye Xiwen harus mengakui bahwa meskipun Ye Xing agak arogan, kekuatan dan bakatnya memang pantas didapatkan. Sebagian besar jenius juga keras kepala seperti ini. Meskipun mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka, mereka tetap sangat bangga di dalam hati mereka. Sama seperti Ye Fan, jangan tertipu oleh penampilannya yang ramah. Jika kekuatan Ye Xiwen tidak membuatnya diakui, dia tidak akan meliriknya 2 kali. Pada akhirnya, orang hanya bergaul dengan mereka yang mirip dengan diri mereka sendiri, dan inilah alasan mengapa orang berpasangan. Namun, perjalanan Ye Xing menuju tingkat ke-6 jauh dari mudah. Tingkat ke-5 hanya memiliki 100 orang, sedangkan tingkat ke-6 memiliki lebih dari 500 orang. Tingkat kesulitannya bukan hanya meningkat 5 kali lipat, melainkan meningkat secara eksponensial. Jumlah orang di lantai 7 mencapai lebih dari 1000, lantai 8 memiliki 5000, dan lantai 9 memiliki lebih dari 10.000. Oleh karena itu, sepanjang sejarah, hanya segelintir orang yang mampu melewati tingkat ke-9, mereka semua adalah tokoh-tokoh yang luar biasa tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Puluhan ribu orang, bahkan jika mereka semua adalah semut, bisa menggigit seseorang hingga mati, apalagi para ahli bela diri dari tingkatan yang sama. Setelah sekian lama, Ye Xing akhirnya berhasil melewati level ke-6 dan memasuki level ke-7. Dia tidak akan bisa melewati lantai 7. Kata Ye Xiwen. Ye Fan mengangguk setuju. Level ke-6 sudah cukup sulit, dan kesulitan level ke-7 sama sekali berbeda dari level ke-6. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat itu. Benar saja, tidak lama kemudian, setelah menyelesaikan setengah dari level ke-7, Ye Xing akhirnya gagal dan diteleportasi keluar. Meskipun gagal melewati lantai 7, Ye Xing tidak patah semangat, bahkan, ia malah tersenyum agak arogan. Orang-orang di sekitarnya tersentak takjub. Lagi pula, di antara ratusan juta orang di keluarga Ye, sangat sedikit yang bahkan bisa melewati tingkat ke-5, yang sudah cukup untuk memenuhi standar seorang jenius yang akan difokuskan oleh keluarga tersebut. Belum lagi dia telah melewati tingkat ke-6 dan bahkan mencapai setengah jalan menuju tingkat ke-7, yang sudah cukup untuk membuatnya terkenal di wilayah tersebut. Namun, ia segera melihat Ye Fan dan Ye Xiwen di antara kerumunan, dan matanya langsung menjadi gelap. Merekalah 2 orang yang telah membuatnya tampak bodoh dan ditegur oleh kepala Aula Guizu di tempat. Namun, kamu tidak bisa melawan balik. Saat itu, dia memberikan tatapan provokatif kepada mereka berdua. Cek, apa hebatnya itu? Lihat saja, aku akan memecahkan rekormu, kata Ye Fan sambil mencibir. Dia segera naik dan memasuki menara seni bela diri. Semua orang menatap dengan takjub pada sosok Ye Fan yang menghilang.
Secara umum, jika seseorang mencapai tingkat jenius level 5 atau lebih tinggi, kemungkinan besar tidak akan ada yang mencoba menantang menara bela diri elit selama beberapa hari ke depan, karena di bawah aura kejeniusan, pergi ke sana hanya akan mempermalukan diri sendiri. Selain itu, naik ke sana secara langsung, bukankah itu jelas-jelas menunjukkannya kepada Yexing? Bab 1169 Pertemuan Para Jenius. Aku tidak percaya dia bisa lulus level apapun, kata Yexing dengan ekspresi meremehkan. Wow, dia sudah melewati level pertama, seru seseorang. Dalam waktu singkat yang membuat semua orang takjub, Liu Chuang dengan mudah telah melangkah ke tingkat kedua. Tingkat pertama sama sekali tidak menjadi hambatan baginya. Yexing tetap tanpa ekspresi, karena dia tahu betul bahwa jebakan awal itu tidak ada apa-apanya, dan dia telah dengan mudah mengatasinya barusan. Tantangan sesungguhnya dimulai di lantai 5. Dia baru saja melewati setengah dari lantai 7, jadi dia tahu betul betapa menakutkannya menara seni bela diri itu. Tingkat kesulitan setiap lantai meningkat secara eksponensial dibandingkan lantai sebelumnya, terutama lantai 9. Menurutnya, mustahil bagi manusia untuk melewatinya. Bahkan jika ada 10.000 ahli dengan level yang sama, bahkan para jenius seperti mereka, yang kekuatannya jauh melampaui rekan-rekan mereka, tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia tidak percaya bahwa Ye Fan bisa lebih baik darinya. Kita juga sudah melewati level kedua. Dalam sekejap, level kedua pun dengan mudah dilewati, dan semua orang mulai menantikannya. Pria yang berani memprovokasi Yexing ini bukanlah orang bodoh, dia memiliki beberapa kemampuan. Kelima pendekar bela diri dengan tingkatan yang sama di lantai 2 sama sekali tidak mampu menghentikan Ye Fan. Bahkan level ketiga pun tidak menghentikan Ye Fan untuk waktu lama, hanya dalam sekejap, dia sudah menembus ke level keempat. Seiring semakin banyak orang membicarakannya, nama Ye Fan mulai dikenal oleh lebih banyak orang. Setelah sampai sejauh ini, hampir tidak ada yang akan percaya bahwa dia bahkan tidak bisa melewati level kelima. Dan mereka yang lulus level kelima akan dimasukkan ke dalam program pelatihan utama keluarga. Banyak anggota keluarga Ye yang bercita-cita meraih ketenaran dalam semalam memilih untuk datang ke sini. Ketika Ye Fan dengan mudah melewati level keempat, ekspresi Yexing sedikit berubah. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa meskipun Ye Fan tidak sebaik dirinya, dia mungkin tidak jauh tertinggal. Sialan, dari mana orang ini berasal? Yexing menatap Ye Xiwen dengan dingin. Menurutnya, karena Ye Fan datang bersama Ye Xiwen untuk menghormati leluhurnya, dia pasti anak haram atau keturunan yang terpisah dari keluarganya. Dia yakin bahwa tidak satu pun dari kemungkinan itu yang benar. Sekalipun seseorang sangat berbakat, mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak kesuksesan tanpa sumber daya yang cukup untuk membina mereka. Hal ini ditentukan oleh sumber daya. Pepatah mengatakan bahwa seseorang harus memiliki lingkungan, teman, metode, dan sumber daya yang tepat, yang terakhir merujuk pada berbagai sumber daya. Alasan mengapa ia mampu meraih ketenaran dan melampaui banyak jenius lainnya meskipun merupakan anak haram sebagian besar karena ayahnya, seorang tokoh terkemuka dalam keluarga Ye, secara diam-diam memberinya banyak sumber daya. Namun, jelas sekali kedua orang ini tidak mungkin memiliki kondisi sebaik itu. Mungkinkah mereka bisa sampai sejauh ini hanya berdasarkan bakat saja? Seberapa berbakatkah dia sebenarnya? Dia sama sekali tidak percaya bahwa orang seperti itu benar-benar ada. Kalau tidak, dia pasti sudah membenturkan kepalanya ke tembok dan mati. Lantai 4 tak mampu menahan Ye Fan lama-lama, dan dia dengan cepat melewatinya, memasuki lantai 5. Di seluruh menara bela diri elit, lantai 5 dianggap sebagai titik balik. Di bawah lantai 5, tidak ada yang layak disebut, dan tidak ada yang peduli. Tetapi hanya mereka yang dapat mencapai lantai 5 yang dapat memperoleh perhatian sejati dari para petinggi. Yexing, ku dengar kau benar-benar telah lulus tingkat 6. Sebuah suara terdengar dari kerumunan. Namun, itu adalah seorang pria dengan jubah yang megah. Ia mengenakan jubah brokat biru tua dengan sulaman emas, dan ikat pinggang biru bermotif laba-laba dengan benang emas yang diikatkan di pinggangnya. Rambutnya seputih angin, matanya sedalam kolam purba, dan sosoknya tinggi dan gagah. Ia benar-benar seorang pria dengan keanggunan yang halus dan pembawaan yang heroik. Namun, saat itu, ada sedikit nada mencibir di matanya saat dia menatap Yexing. Ye Chenglong, wajah Yexing tiba-tiba menjadi dingin, bahkan lebih dingin daripada saat dia menatap Ye Xiwen dan orang lainnya.
Kau sedikit lebih baik dari yang kuharapkan, tapi sayang sekali kau bahkan belum bisa melewati level 7. Kata Ye Chenglong dengan nada mengejek. Kudengar ada yang berhasil melewati level 7 hari ini, jadi aku datang untuk mengeceknya, tapi sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Sebentar lagi, aku pasti bisa melewati level 7. Kata Ye Xing sambil menggertakkan giginya. Kau hanya memiliki sedikit lebih banyak sumber daya daripada aku. Sekarang setelah aku kembali ke keluarga, aku akan menerima pelatihan dan perhatian dari para petinggi keluarga, dan aku tidak akan lebih buruk darimu. Membandingkan aku, kau delusional. Seandainya bukan karena kejadian tak terduga, apa kau pikir ayahmu akan membiarkanmu kembali? Jangan konyol. Ye Chenglong tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian berdua sudah selesai berdebat? Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Saat semua orang melihat, mereka melihat seorang pemuda luar biasa lainnya. Ia mengenakan jubah sutra polos berwarna biru tua dengan ikat pinggang hitam bermotif petir di pinggangnya. Ia memiliki rambut seputih salju, mata Phoenix yang dalam dan dingin, serta sosok yang tinggi dan gagah. Namun, temperamennya dingin, seperti patung es, yang membuat orang bergidik. Hari apa ini? Para jenius yang biasanya sulit ditemukan ini muncul satu demi satu. Pertama, Ye Xing membuat namanya terkenal dengan melewati 6 level berturut-turut. Kemudian seseorang berani menantang Ye Xing. Lalu Ye Chenglong dan Ye Xue, dua jenius yang jarang terlihat, benar-benar muncul di sini. Apakah mereka akan mencoba melewati level lagi hari ini? Meskipun menara seni bela diri tidak banyak berkaitan dengan kekuatan, dan siapapun dengan kekuatan apapun dapat datang untuk menantangnya, bukan berarti kekuatan Anda tetap setelah satu ujian. Untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, seseorang harus mengembangkan keterampilan ilahi yang tak tertandingi atau memiliki bakat luar biasa. Seseorang terus berlatih, dan pertemuan yang menguntungkan dapat menyebabkan kekuatan mereka melonjak, yang mengarah pada pengembangan beberapa keterampilan ilahi yang dahsyat dan kemajuan yang pesat. Individu seperti itu dapat melangkah lebih jauh di menara seni bela diri. Beberapa praktisi bela diri dalam sejarah yang berhasil memasuki lantai 9 menara bela diri tidak melakukannya pada percobaan pertama, mereka semua secara bertahap menapaki jalan menuju lantai 9 selangkah demi selangkah. Seiring bertambahnya kekuatan mereka, mereka semakin mendapat perhatian dari atasan, kemampuan bela diri mereka semakin kuat, pemahaman mereka tentang bela diri semakin mendalam, dan senjata di tangan mereka semakin ampuh, sehingga wajar jika pencapaian mereka pun berbeda-beda. Tentu saja, bukan berarti hanya beberapa anggota keluarga Ye yang mampu melewati tingkat ke-9 menara bela diri selama bertahun-tahun. Jika termasuk generasi yang lebih tua, jumlah orang yang telah melewati tingkat ke-9 menara bela diri terlalu banyak. Hanya saja sekarang semua orang sepakat bahwa ini adalah tempat bagi generasi muda untuk menorehkan nama baik, dan generasi yang lebih tua umumnya tidak pergi ke sana untuk ikut bersenang-senang. Orang-orang ini umumnya memiliki sisa umur yang pendek dan harus menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingan untuk mencari jalan menuju keabadian, berjuang untuk memulai jalan menuju umur panjang ketika masa hidup mereka hampir berakhir. Kau bahkan tidak tahu ini. Orang-orang ini telah berkeliaran selama bertahun-tahun, menjelajahi berbagai reruntuhan. Alasan mereka kembali sekarang pasti untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri di upacara pemujaan leluhur dan mendapatkan dukungan dari para petinggi. Memang, di setiap upacara pemujaan leluhur, tidak ada yang lebih menonjol daripada anak-anak ajaib ini. Begitu Ye Xue selesai berbicara, Ye Fan sudah melewati level ke-5 dan sedang menuju level ke-6. Ekspresi Ye Xing sedikit berubah tidak senang. Ye Fan telah melewati level ke-5 dalam waktu yang lebih singkat darinya. Bukankah ini berarti dia tidak sebaik Ye Xue? Di level yang sama, bagaimana mungkin dia mengakui kekalahan? Setelah memasuki level ke-6, kecepatan Ye Fan melambat secara signifikan, tetapi masih jauh lebih cepat daripada kecepatan Ye Xing sebelumnya. Barulah kemudian Ye Xiwen sempat melirik orang-orang itu. Mereka semua adalah anggota keluarga Ye yang luar biasa, dan masing-masing dari mereka tidak kalah hebatnya dengan Zheng Baiyi dan Chang Ziyi. Kedalaman fondasi keluarga Ye sungguh tak terbayangkan. Namun, lantai 6 tidak bisa menghentikan langkah Ye Fan, dan dia tetap melangkah ke lantai 7. Ye Xing dan yang lainnya, yang tidak banyak bereaksi ketika Ye Fan memasuki level ke-5 dan ke-6, menunjukkan sedikit perubahan ekspresi setelah Ye Fan memasuki level ke-6. Memasuki level ke-7, terlepas dari apakah dia bisa melewatinya atau tidak,
berarti dia sekarang memiliki kemampuan untuk berdiri sejajar dengan mereka, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Hehe, apa aku terlambat? Terdengar suara lain yang bercanda. Sesosok muncul di hadapan Yesue. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan kemeja brokat biru langit dengan ikat pinggang ungu bermotif teratai di pinggangnya. Ia memiliki rambut panjang hitam pekat, mata yang cerah, dan senyum tipis di wajahnya. Ini adalah seorang ahli muda yang sangat kuat, yang tidak kalah hebatnya dengan orang-orang ini. Meskipun ia menyembunyikan auranya dengan baik, Yesuen masih bisa merasakan bahwa ia telah memasuki tingkat kelima alam aspek Dharma. Satu lagi, Ye Feng. Para jenius terbaik keluarga utama semuanya berkumpul di sini. Hari macam apa ini? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sampai ke lantai 7? Tanya Ye Feng sambil menyeringai. Aku tidak tahu, tapi mereka seharusnya bukan dari keluarga utama kita. Jawab Ye Chenglong. Ye Feng menyipitkan mata dan terkekeh, lalu berkata dengan santai, selama bertahun-tahun, keluarga cabang telah menghasilkan cukup banyak jenius. Apa anehnya jika aku tidak mengenali beberapa di antaranya? Setiap kali aku kembali, aku menemukan beberapa orang yang sebelumnya tidak kukenal kini menjadi terkenal. Keluarga Ye memiliki jumlah anggota yang sangat besar, mencapai ratusan juta. Meskipun standar keluarga Ye untuk para jenius sangat tinggi, sesekali masih banyak orang yang mampu mencapai ketenaran. Kau paham saja selama ini, Yesue tiba-tiba bertanya. Ye Qianqian sudah kembali, kata Ye Feng sambil menyipitkan matanya. Ye Xiwen tidak peduli, tetapi ketika mendengar nama Ye Qianqian, ia langsung bersemangat. Ye Qianqian telah pergi sebelum ia keluar dari pengasingan. Ia berpikir mungkin tidak akan bertemu Ye Qianqian lagi untuk waktu yang lama, tetapi ia tidak menyangka akan mendengar kabar tentang Ye Qianqian di sini. Saat dia berlatih di luar, dia diculik dan hampir dinodai kesuciannya. Sekarang dia telah melarikan diri dan kembali, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Terutama pria itu, kau tahu betapa khawatirnya dia tentang Ye Qianqian. Dia langsung marah dan mengirim orang untuk membantai semua orang di wilayah Laut Petir itu, tidak menyisakan siapapun yang hidup. Ye Feng berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia mengatakan sesuatu seperti, cuacanya bagus hari ini. Bab 1170 memecahkan rekor. Apakah Ye Qianqian juga anggota keluarga Ye? Ya, sejak pertama kali bertemu Ye Qianqian, dia bisa tahu bahwa wanita itu bukanlah orang biasa. Baik dari segi perilaku maupun pengetahuan, dia jauh lebih unggul daripada orang biasa. Hanya saja, sebelumnya dia belum pernah memikirkannya seperti itu. Tampaknya Ye Qianqian bukan hanya anggota keluarga Ye. Tetapi yang lebih penting, dia adalah tokoh penting dalam keluarga Ye. Tak satu pun dari mereka menganggap serius apa yang disebut domain Laut Guntur. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Karena mereka belum pernah mendengarnya, jelas itu bukanlah kekuatan besar. Di lautan yang tak terbatas, hanya beberapa domain laut super yang bisa menarik perhatian para jenius yang sombong ini. Pantas saja aku tak melihatnya selama ini. Kukira dia terjebak di reruntuhan. Orang-orang dari Laut Petir itu benar-benar berani menahan bahkan seseorang dari keluarga Ye kita. Mereka mencari kematian, kata Yesue tanpa ekspresi. Hehe, kurasa mereka juga tidak tahu. Kalau mereka tahu dia putri keluarga Ye, mereka tidak akan berani bertindak. Tapi kejadian ini juga mengingatkanku bahwa setinggi apapun kemampuan bela diri kita tetap takut pada pisau dapur. Sehebat apapun bela diri kita bisa dijatuhkan oleh batu bata. Kalau kita lari ke tempat yang tidak dikenal orang, kita akan terjebak dalam karung dan tenggelam di sungai. Kata Ye Feng dengan santai. Kelompok itu memandang Ye Feng, yang bertindak sangat tidak bertanggung jawab, dengan perasaan tak berdaya. Mengingat status mereka, siapa yang berani menyergap mereka? Mengingat kekuatan mereka, siapa yang mungkin bisa menyergap mereka? Bukankah ini hanya omong kosong? Dia berhasil melewati lantai 7. Saat semua orang sedang berbicara, Ye Fan sudah melewati lantai 7 dan menuju ke lantai 8. Pada saat itu, ekspresi Ye Xing berubah sangat muram. Dia gagal melewati level 7, sementara Ye Fan berhasil. Perbedaan kemampuan mereka langsung terlihat jelas. Meskipun hal ini belum tentu mencerminkan kekuatan sebenarnya dari kedua pihak dalam pertarungan, lagi pula, beberapa seni bela diri lebih cocok untuk pertempuran kelompok, sementara yang lain tidak, namun ini cukup untuk membuktikan sesuatu. Setelah melewati level ke-7,
Ye Fan jelas telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia dikirim keluar tidak lama setelah mencapai level ke-8. Meskipun begitu, semua orang sudah takjub. Di antara murid keluarga Ye generasi ini, mereka yang bisa melewati tingkat ke-6 sangatlah langka, apalagi tingkat ke-7 dan ke-8, yang benar-benar luar biasa. Tingkat ke-9 belum muncul. Haha, itu hebat. Ye Fan tertawa terbahak-bahak. Itu sangat menyenangkan. Sepertinya aku harus datang ke sini setiap hari. Mendengar ucapan Ye Fan, semua orang terdiam. Apakah dia mengira ini arena bela diri? Apakah dia harus datang ke sini setiap hari? Apakah kamu bahkan ingin orang lain hidup? Tidak. Ye Fan melangkah mendekat dan berdiri di depan Ye Xing, lalu berkata, "Anak tampan, bagaimana? Apakah aku lebih baik darimu?" Wajah Ye Xing tampak muram, tetapi Ye Chenglong, yang berdiri di sampingnya, sama sekali mengabaikan rasa malu Ye Xing dan bertanya, "Siapa namamu? Apakah kau berasal dari keluarga cabang?" "Benar, nama saya Ye Fan, dan ini saudara saya, Ye Siwen." Ye Fan mengangguk setuju. "Kamu penggemar, kamu Siwen." Semua orang ini mengingat kedua nama tersebut, tetapi tentu saja, yang utama adalah Ye Fan. Adapun Ye Siwen, dia mungkin hanya karakter pendukung. "Haha, aku sudah berhasil melewatinya, sekarang giliranmu, tes-tes, ini cukup menarik," kata Ye Fan sambil menatap Ye Siwen. "Baiklah, kalau begitu tunggu aku." Ye Siwen tidak bertele-tele dan langsung berbalik lalu berjalan masuk ke menara seni bela diri. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Ye Siwen memasuki menara seni bela diri. Saat ia melangkah masuk ke menara seni bela diri, seorang ahli bela diri tingkat pertama dari alam aspek Dharma muncul di hadapannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ahli bela diri itu segera melancarkan serangan ke arah Ye Siwen, melepaskan jurus bela diri yang memukau yang hampir menghancurkannya berkeping-keping. Ye Siwen bahkan tidak melihat. Sebuah bola api muncul di tangannya, yang seketika berubah menjadi pedang panjang yang tajam, dan dia menebas ke bawah dengannya. Puff! Seniman bela diri itu langsung terbelah menjadi dua, tetapi tidak ada darah yang berceceran. Ini karena semua seniman bela diri itu berubah dari energi, dan sekarang setelah Ye Siwen membelah mereka menjadi dua, mereka dengan cepat kembali menjadi bola energi. Ye Siwen langsung menuju lantai 2 tanpa ragu-ragu. Ia tidak menyadari bahwa dunia luar sudah takjub dengan kecepatannya. Kecepatan yang luar biasa, bahkan lebih cepat dari Ye Fan dan Ye Xing barusan. Dalam waktu sesingkat itu, hampir hanya dengan satu gerakan, dia mampu membunuh seorang ahli dengan level yang sama dengannya hanya dengan satu gerakan. "Orang ini sungguh menakjubkan," seru seseorang. Bahkan Ye Sui dan yang lainnya pun tak bisa menahan rasa haru. Mereka tahu bahwa meskipun tingkatan Ye Siwen hanya berada di level pertama alam aspek Dharma dan mereka tidak menganggapnya serius, kecepatan mereka melewati menara seni bela diri tidak bergantung pada kekuatan, melainkan pada keterampilan pribadi mereka. Kecepatannya menyelesaikan level pertama hampir memecahkan rekor. Ye Siwen tidak menyadari bahwa dunia luar sedang gempar karena kecepatannya dalam melewati tingkat pertama. Saat ini, dia sudah memasuki tingkat kedua. Sama seperti sebelumnya, ada juga para pendekar tingkat pertama dari alam aspek Dharma di tingkat kedua, tetapi hanya ada 5 orang. Ye Siwen tidak sengaja mengejar kecepatan. Dia hanya melesat ke tengah-tengah kelima orang itu dan, dalam sekejap mata, dia telah membunuh mereka semua. Bagi Ye Siwen, bahkan para ahli di tingkat ketiga atau keempat alam aspek Dharma pun tak mampu menandinginya, apalagi orang-orang di tingkat pertama alam aspek Dharma ini. Sebenarnya, ini adalah ujian bagi para jenius. Bagi orang biasa, mengalahkan lawan dengan level yang sama saja sudah sangat sulit. Hanya para jenius yang memiliki kekuatan jauh melampaui level mereka, dan mereka yang mampu membunuh dalam satu gerakan sangatlah langka. Level kedua sama sekali tidak bisa menghentikan kemajuan Ye Siwen. Dia dengan cepat melangkah ke level ketiga. Dari segi kecepatan, dia bahkan lebih cepat dari Ye Fan. Gerakan Ye Fan luas dan kuat, tetapi tidak cocok untuk pertarungan kelompok. Meskipun dia jauh lebih cepat dari Ye Xing, dia jelas tidak berada di level yang sama dengan Ye Siwen. Ke-10 orang di lantai 3 bukanlah tandingan Ye Siwen, dan mereka tidak bertahan lama sebelum tumbang oleh pedang Ye Siwen. Ye Siwen sama sekali tidak peduli dengan para ahli bela diri yang bisa membunuh satu persatu dengan satu serangan. Kecuali jika jumlah mereka mencapai level ke-8 atau ke-9, mereka tidak akan menjadi ancaman baginya. Selain itu,
dia sama sekali tidak peduli. 50 orang di lantai 4 hanya membutuhkan sedikit usaha tambahan dari Ye Xiwen. Namun, setelah mencapai level kelima, Ye Xiwen menemukan bahwa bukan hanya jumlah orang yang berlipat ganda, tetapi yang lebih penting, kekuatan individu para seniman bela diri ini juga meningkat secara signifikan. Jika kekuatan para praktisi bela diri di 4 tingkat pertama hanya dapat dianggap di bawah rata-rata pada tingkat pertama alam aspek Dharma, maka setelah mencapai tingkat kelima, mereka telah mencapai kekuatan rata-rata tingkat pertama alam aspek Dharma, dan tingkat kesulitannya tidak tertandingi dibandingkan sebelumnya. Namun, hal ini sama sekali bukan masalah bagi Ye Xiwen. Dia telah menghadapi pemandangan yang jauh lebih brutal selama masa sulitnya, jadi hal-hal ini bukanlah apa-apa baginya. Bagi sebagian orang, pertempuran kelompok mungkin merupakan ujian pamungkas kemampuan bertarung. Tetapi bagi Ye Xiwen, itu sama sekali bukan masalah. Dia hanya berhenti sebentar di lantai 5 sebelum menerobos dan berhasil memasuki lantai 6. Ya Tuhan, apa yang terjadi hari ini? Kenapa begitu banyak jenius memilih untuk menantang menara seni bela diri di hari yang sama, dan semuanya dengan mudah melewati tingkat kelima? Ketika Ye Xiwen melewati tingkat kelima dan kemudian tingkat keenam, kerumunan di sekitar menara seni bela diri pun mulai berdiskusi. Wow, itu luar biasa. Dari ketiganya, Ye Xiwen adalah yang tercepat. Apa kau perhatikan? Dia memecahkan rekor waktu penyelesaian tercepat di hampir setiap lantai. Ya Tuhan, apakah dia benar-benar membunuh mereka semua dengan satu serangan? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Seru seseorang dengan takjub. Jika Ye Xiwen hanya berhasil melewati 5 level, itu tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Hari ini, pertama Ye Xing, lalu Ye Fan, semua orang agak terkejut. Tetapi Ye Xiwen lebih mengesankan daripada mereka semua karena kecepatannya yang luar biasa. Dengan setiap level yang dia selesaikan, dia memecahkan semua rekor untuk level tersebut. Lulus ujian itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah seberapa cepat dia lulus, seolah-olah dia tidak berhenti sama sekali. Apakah dia melewatinya tanpa mengambil napas? Dia melewatinya hanya dalam satu tarikan napas. Kata-kata satu orang mencerminkan perasaan semua orang. Memang, Anda harus tahu bahwa meskipun Anda dapat melewati para prajurit energi tersebut, Anda harus melenyapkan semua prajurit yang terbentuk dari energi terkondensasi untuk memasuki level berikutnya. Setelah melewati tingkat kelima, Ye Xiwen memasuki tingkat keenam. Dibandingkan dengan tingkat kelima, 500 orang di tingkat keenam jauh lebih kuat. Terlebih lagi, para ahli bela diri ini mulai membentuk formasi dan menggunakan kekuatan formasi tersebut untuk menahan dan mengurangi kekuatan Ye Xiwen. Namun, itu hanya sedikit memperlambat langkah Ye Xiwen. Tak lama kemudian, Ye Xiwen menerobos formasi besar itu dengan satu serangan pedang berapi. Tanpa formasi besar itu, para pendekar bela diri ini pada dasarnya tanpa perlindungan dan sama sekali tidak mampu menahan serangan Ye Xiwen. Hanya dalam waktu singkat, mereka semua tewas. Ye Xiwen sempat tertunda sesaat, tetapi meskipun begitu, dia tetap dengan mudah memecahkan rekor lantai 6. Di pintu masuk lantai 7, terdapat sebuah prasasti batu besar. Siapapun yang berhasil melewati lantai 6 dapat meninggalkan namanya di prasasti tersebut. Inilah yang membedakan lantai 6 dari lantai-lantai sebelumnya. Mereka yang bahkan tidak bisa melewati lantai 6 tidak pantas namanya terukir di sana. Ye Xiwen melihat nama Ye Xing di sana dan langsung mengukirnya. Namun, dia bahkan tidak melihatnya dan langsung menuju ke lantai 7. Batas kemampuannya jelas bukan lantai 6.